sebelum Advent hari ini, atau juga yang dikenal dengan Minggu Kristus Raja. Saudara sekalian, siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir atau takut? Siapa di antara kita yang tidak pernah takut? Kemana? Kalau diam-diam jangan-jangan takut tiap kali, kok sering takut. Saya kira tidak ya. Rasanya tidak seorang pun yang tidak pernah takut. Sekali misalnya pasti pernah khawatir, pernah takut. Bahkan sebagai aktivis ya, orang percaya, sering dengan khotbah, jangan takut, janganlah khawatir. Tapi kita tidak kebal terhadap yang namanya rasa takut atau khawatir. Saudara sekalian, rasa takut atau khawatir biasanya berhubungan dengan pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu yang diduga akan terjadi di masa depan, yang bisa membuat orang menjadi takut atau khawatir. Contoh, kalau saya misalnya belum menikah, saya takutkan besok-besok saya makin tua, tidak lagi ada yang mau. Atau yang sudah menikah, jangan-jangan suami sudah mulai melirik yang lain. Ada macam-macam kayak gitu. Sehingga orang berusaha untuk bagaimana caranya supaya tetap manis. Padahal manis itu juga sesuai dengan usia. Kalau usianya sudah banyak, tiba-tiba dia punya muka kinclong, tidak ada keriput sedikit pun, mungkin wajar saja, tapi yang lainnya tetap keriput. Jadi ini kadang-kadang ini karena orang yang takut atau khawatir. Atau juga kita memulai usaha baru misalnya. Kita mau mulai, kita takut jangan-jangan tengah jalan berhenti kita berusaha. Dan ini baru. Padahal kita sudah mengeluarkan modal yang cukup lumayan. Ya saudara, biasanya ada 3 hal juga yang menyebabkan kita diliputi dengan ketakutan ataupun kekhawatiran. Yaitu menyangkut ancaman-ancaman. Itu biasa membuat kita juga takut. Kemudian pilihan-pilihan. Dan yang ketiga, trauma masa lalu. Itu juga bisa menyebabkan orang menjadi takut. Ancaman-ancaman ya, misalnya ancaman keamanan. Kita menjadi takut karena kesetinggalan rumah kosong, lingkungan ini kurang aman, tahu-tahu datang kosong. Saya ketemu beberapa bulan yang lalu dengan seorang tua di kampung, dia punya rumah di Kupang. Tidak ada orang yang jaga, dan saya datang, tahu-tahu rumah sudah hancur, dobrak oleh orang gila. Kulkasnya dipecahkan dan seterusnya. Ini ancaman. Ancaman tentang dari pilihan-pilihan. Kita menjadi takut dalam memilih pendidikan barangkali atau pekerjaan. Apakah saya bisa lanjut terus kok? Mungkin salah pilih. Kan banyak juga yang punya pengalaman begitu toh. Salah pilih. Akhirnya Senin tahu habis. Iya.
mau ganti juga sudah banyak uang yang dikeluarkan, macam-macam. Atau juga takut karena pilihan pasangan hidup. Apa iya ini benar sudah menjadi pelabuhan terakhir saya dan saya harus berhenti berlayar, misalnya seperti itu. Karena jangan heran ada banyak kapal pesiar, ada banyak pelabuhan-pelabuhan yang menawarkan kesenangan-kesenangan. Akhirnya orang takut ambil keputusan ini. Apakah begitu? Ada pengalaman. Juga yang ketiga karena trauma masa lalu. Sudah jalan berapa lama bersama, tahu-tahu putus di tengah jalan, tidak mau lagi lanjut. Ada kan lagu dalam bahasa Jawa yang beberapa bulan yang lalu yang tema sudah kancani sekian lama, akhirnya putus dan tidak mau. Ada juga yang karena selamat dari bencana kapal terbakar. Wah, ini untuk waktu tertentu dia trauma sekali. Rasa-rasa mau lihat laut juga dia masih takut. Atau seroja juga yang menghancurkan rumah-rumah sehingga kalau hujan angin tidak bisa tidur sudah takut. Atau banjir yang sering melanda karena posisi rumah atau apa saja yang membuat dia takut. Jadi saudaraku sekalian, perlu kita tahu juga orang-orang yang diliputi dengan ketakutan ataupun kekhawatiran ini adalah orang yang hidup di masa depan, bukan masa kini. Karena memang memikirkan apa yang akan terjadi di depan itu perlu, memang perlu. Bukan tidak perlu. Tetapi saudara sekalian, kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tentang apa yang akan terjadi nanti di depan, atau memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan, maka kita akan susah sendiri. Kalau terlalu banyak dikuras pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang akan terjadi, yang mungkin akan terjadi, maka kita yang susah sendiri. Padahal menurut penelitian 90% dari apa yang kita takutkan itu akhirnya tidak terjadi juga. Itu hanya ada pada pikiran kita. Dan ketika apa yang ada pada masa depan itu dibawa ke masa kini, lalu kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat ini dan itu, tidak bisa ambil keputusan ini dan itu, dan lalu kita tidak bisa bikin apa-apa karena sangat takut. Jadi ini perlu kita bisa mengolah apa sesungguhnya yang menjadi pikiran kita. Pagi ini kita membaca tentang kisah mengenai Yesus meredakan angin ribut. Dari kisah ini mau ditampilkan bagi kita tentang kedudukan manusia di dunia, yaitu manusia yang tidak punya kuasa atas alam, tapi Yesus punya. Manusia membutuhkan alam, bahkan bergantung kepada
untuk menjaga dan memelihara alam. Saudara sekalian, menjaga, memelihara, dan mengusahakan alam itu merupakan bagian dari misi Allah, yaitu mendatangkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Membuat dunia dengan segala keindahannya menjadi nyaman untuk ditempati. Jika melihat secara keseluruhan, saudara sekalian, dari teks Matius pasal 8 ini, maka kita akan mengetahui bahwa kejadian ini tidak lepas dari konteks pengajaran yang hendak diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Karena ini juga ada di dalam Injil yang lain, Injil Markus, juga Injil Lukas. Tapi ada perbedaan untuk di Matius ini, karena dia menekankan pengajaran. Pengajaran untuk mempersiapkan iman para murid untuk dapat melayani dan memberitakan Injil, kabar keselamatan, yaitu salah satunya adalah peran manusia dalam mengusahakan alam dengan penuh keberanian, tetap setia, taat dan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dia diberikan tugas itu, sehingga dia tentunya beda dari ciptaan Tuhan yang lain. Bila mahkota ciptaan atau makhluk dunia. Nah, sebelumnya pada ayat 18, saudara sekalian, Yesus menyuruh para murid supaya bertolak ke seberang ke negeri orang berdarah, ke negeri bagian timur dari Sungai Yordan. Ia memilih pergi melalui jalan air. Walaupun tidak terlalu sulit sesungguhnya bagi untuk pergi melalui jalan darat, ia memilih menyeberang danau supaya bisa mendapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah Allah atas laut, sebagaimana juga ia Allah atas darat. Ini perlu, ini pelajaran-pelajaran yang penting sekali. Dan untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah menuntut juga, kalau kita ingat dari perjanjian lama, Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan melewati jalan yang panjang 40 tahun, padahal ada jalan yang lebih singkat. Situ dia mau menunjukkan kemahakuasaannya, dan dia juga mau melatih iman orang Israel untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Serta Tuhan Allah juga tahu bahwa jalan yang dikira mudah justru adalah jalan yang membinasakan, karena banyaknya musuh yang siap menyerang mereka. Jadi Tuhan tahu dengan pilihan itu ada baiknya, sekalipun menyusahkan. Yang dikira mudah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Matius 8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27 bacaan kita kali ini, dikatakan Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya mengikutnya. Jadi Yesus naik lalu murid-murid ikut. Bukan Yesus tidak ada, belum naik perahu sendiri. Yesus naik perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekali lagi di
diungkapkan panggilan Yesus, mari ikutlah aku. Tapi di Matius ini banyak itu. Sebagaimana saudara dan saya, kita ikut Tuhan, sehingga kita disebut dengan pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Namun sekarang kalian mengamuklah hal yang berikut dikatakan. Kondisi geografis dan Galilea dan sekitarnya itu memang memungkinkan munculnya para mendadak tanpa tanda-tanda awal. Ini mestinya tetap siap. Air danau yang tenang dalam tempo singkat dapat berubah karena posisinya itu menjadi bergelora, mengguncangkan apa saja yang ada di dalam itu. Begitulah murid-murid alami bersama Yesus yang mereka ikuti. Yang selalu ditekankan tentang mengikut Yesus. Matius menekankan bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak berarti bebas dari badai kehidupan yang menggoncang dan yang menggetarkan hati. Bersama Yesus pun badai tetap mengancam. Tetapi adalah baik mengalami badai kehidupan karena mengikuti Yesus, daripada mengalami badai kehidupan karena tidak mengikuti Yesus. Itu berat. Menghadapi badai itu ya, tapi ini mengikuti badai, menghadapi badai karena mengikuti Yesus. Badai yang terjadi pada saat itu tentunya salah satu badai yang terhebatlah oleh kita begitu, sehingga membuat para murid juga yang handal. Mereka itu kan melayani handal. Kalau tidak hebat badai itu pasti mereka dapat mengatasinya sendiri tanpa harus membangunkan Yesus yang sedang tidur. Oleh karena itu dalam hidup saudara sekalian, kadang Tuhan menenangkan badai, ya. Tetapi terkadang juga Ia justru membiarkan badai itu mengamuk dan Ia menenangkan kita. Jadi kuncinya ada dalam diri kita sebagai orang percaya yang mengikut Yesus. Dan kalau kita hanya mau satu kan, pokoknya kita minta dihalaukan harus halau dari kita sekali. Tapi ada juga Tuhan menenangkan kita di tengah badai. Itu kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita menghadapi banyak sakit penyakit yang berat, kalau kita sangat suka tergoda dengan kesembuhan yang secara cepat kita terima, tetapi caranya kita tidak pusing. Mau cara apapun kita jalan. Dan kita sudah berhenti lagi minta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya, dan kita mesti tahu bahwa keselamatan itu bukan hanya bagi orang yang sehat saja. Kita juga bisa minta bahu yang kuat untuk menanggung. Kita tidak pernah jauh atau bergeser sedikit pun, karena kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Tidak susah cari Tuhan begitu. Dan kita di dalam bacaan tadi, Yesus naik di perahu lalu murid-murid. Saudara sekalian, dalam keadaan ketakutan murid-murid pergi kepada Yesus dan membangunkannya, karena hanya Yesus yang dapat menolong mereka. Yesus penguasa alam.
Tapi Yesus tidur, dibilang pada ayat 28. Yesus tidur. Mengapa tidur? Ada penjelasan bahwa Tuhan Yesus telah masa panjang hari mengajar dan melakukan atau menyembuhkan orang-orang sakit. Apakah Yesus tidak peduli dengan ancaman badai itu? Atau mungkin dia begitu nyenyak dan tertidur sampai tidak merasakan goncangan itu? Bisa jadi Yesus yakin sepenuhnya bahwa Bapa di sorga tetap menyertainya bersama-sama dengan para pengikutnya dan melindungi mereka. Bisa saja. Murid-murid Yesus membangunkannya dengan berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kata Yunani yang dipakai tentang murid-murid yang mendekati Yesus dan membangunkan Yesus itu berarti mendekati dengan sopan dan hormat. Rasa hormat itu tergambar dalam sapaan mereka kepada Yesus. Tuhan. Sekalipun murid-murid begitu takut, namun rasa hormat mereka kepada Yesus yang mereka ikuti itu membuat mereka tidak membangunkan Yesus dengan secara kasar. Tetap menghormati dia, Tuhan sebagai pencipta, penguasa alam. Dalam takut pun rasa hormat mereka membuat mereka membangunkan atau memohon pertolongan dari Yesus dengan berkata, tolonglah. Jadi, Tuhan, tolonglah. Yang menghormat. Namun anehnya saudara sekalian, sudah dibilang tolonglah, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu kan lebih kuat dan dapat menolong mereka. Tapi yang mereka bilang, kita binasa. Seolah-olah nyawa Tuhan juga terancam begitu. Di satu pihak mereka yakin Yesus bisa menolong, tetapi di lain pihak mereka mengira nyawa Yesus juga terancam. Ini bisa jadi ya mencerminkan kepada kita bahwa pengetahuan murid-murid kepada Yesus, pengenalan murid-murid kepada Yesus belum lengkap. Siapa Yesus sesungguhnya yang mereka ikuti? Kalau kita perhatikan dalam bacaan paralelnya Markus 4 ayat 38 dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini sudah nada lain. Banyak kali kita juga berbuat demikian. Ketika kecemasan dan ketakutan melanda diri kita karena masalah berat yang tidak kunjung selesai kita alami, kita hadapi, kita kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan kita anggap tidak bekerja, tidak menjawab kita punya doa. Kita mendesak dan memaksa Dia agar pertolongan Tuhan itu segera datang. Bahkan tidak jarang juga saudara sekalian, akhirnya kita tidak mau lagi percaya kepada kuasa Tuhan, kan? Karena itu Yesus menegur mereka. Bukan karena mereka takut saja, tapi karena takut yang berlebihan membuat mereka lupa berserah kepada Tuhan, malah cenderung menyalahkan Tuhan. Yesus menegur mereka.
Sehingga begitu dibangun, mereka membangunkan Yesus dan Yesus kerja di luar, ialah Yesus urus dorong beriman dulu dengan mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itu habis Yesus tegur itu kepada mereka, lalu meredakan angin itu. Karena permasalahannya di sini, kita tidak mungkin hanya mengharapkan, oh pokoknya kalau ikut Tuhan tuh seperti ini yang saya suka. Tapi perlu kita diurus. Bagaimana iman percaya kita? Sehingga Yesus katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang belum percaya. Lalu dia bangun. Dan dia menghadap. Saudara sekalian, bagi Yesus rasa takut yang luar biasa dari para muridnya adalah tanda bahwa mereka kurang percaya kepada Yesus. Seolah-olah Yesus tidak ada. Seandainya percaya mereka kuat, mereka bisa tenang menghadapinya. Itu mereka bisa tenang menghadapi badai itu. Sama seperti Yesus juga tetap tertidur sebab ia amat percaya akan Bapa di sorga yang pasti memelihara mereka. Inilah peringatan Yesus, sebab ia amat percaya akan Bapa dan di sorga pasti memelihara. Inilah peringatan saudara sekalian Yesus kepada para murid untuk tidak mudah hilang iman dan menjadi takut karena pada kehidupan yang menerpa secara tiba-tiba. Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid terlepas dari ancaman. Murid-murid terlepas dari rasa takut itu. Sebab Yesus bersama mereka dan bertindak menyelamatkan mereka. Bersama mereka dan bertindak menyelamatkan mereka. Ini dua hal yang penting bagi kita juga. Walau Yesus menegur murid-murid sebagai orang yang kurang percaya, Yesus mau menolong murid-murid. Dia tegur, tapi dia menolong. Dan memerintahkan angin ribut itu berhenti. Yesus berkuasa untuk menghidupkan angin ribut yang mengancam kehidupan umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata Tuhan, tolonglah kita binasa, ini juga dapat mengatakan kepada kita bahwa dalam kesulitan-kesulitan yang dialami, baik secara pribadi maupun juga secara bersama, ya, persekutuan gereja, maka wajarlah kalau orang percaya itu berdoa mohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Wajar. Orang yang punya kepercayaan yang sungguh pada Tuhan pun kalau menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang berat bisa saja menunjukkan sikap kurang percaya. Ini kan terjadi. Di sini kita lihat saudara sekalian iman para murid yang kecil atau kekurang percayaan murid dikontraskan dengan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Jadi ini dua hal yang kita lihat. Sehingga menyatakan orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Maksud dari kisah ini saudara sekalian mau menunjukkan bahwa kuasa Allah yang nampak dalam perbuatan Yesus adalah sebuah kemenangan.
Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menaklukkan kuasa-kuasa yang merusak kehidupan manusia, baik secara fisik maupun juga secara rohani. Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia dan juga alam semesta. Dalam perjanjian lama, saudara sekalian, laut itu dianggap sebagai lambang dari kuasa-kuasa yang menakutkan dan yang mencelakakan. Tetapi Yesus yang adalah penguasa alam semesta dapat mengalahkan kuasa alam yang mencelakakan itu. Maka angin ribut dan laut yang mau membinasakan orang percaya dapat diledakkan Yesus. Nah, apa yang kita dapat ambil dari pelajaran peristiwa ini bagi kita di masa kini? Yang pertama, saudara sekalian, angin, badai, dan gelombang adalah peristiwa alam. Kita tahu hal ini menunjukkan bahwa alam dan isinya seperti angin dan air memiliki mekanisme dan dinamika gerak yang bisa menguntungkan dan juga bisa mengancam keselamatan manusia. Padahal di lain pihak kita tahu bahwa manusia adalah bagian dari alam dan bergantung pada alam termasuk angin dan air demi hidup manusia. Maka sehubungan dengan bulan lingkungan hidup demi, baiklah kita gereja dan warga gereja yang tidak terpisahkan dari alam dan lingkungan hidup, kita belajar mengenai hukum-hukum dan dinamika alam supaya tidak mengalami kecelakaan karena ceroboh terhadap alam di tiap lingkungan hidup kita. Betul, ada baik itu di gunung, di pantai, ada tradisi-tradisi ataupun berdasarkan pengalaman setempat yang berisi pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan terhadap alam, terhadap tumbuhan, terhadap binatang yang harus dijaga agar tidak mendatangkan bencana bagi manusia, bagi makhluk ciptaan Tuhan. Ini kita dijadikan Tuhan sebagai teman, mitra sekerja Allah dalam merawat alam dan ciptaannya. Tentunya kita lihat dari terang firman semua hal itu. Salah satu misi Allah dalam pengajaran untuk mempersiapkan para murid memberitakan Injil adalah mendatangkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita sering mengatakan shalom, ini bukan hanya shalom, kita datang dari shalom, tapi nanti kita datang hantar shalom. Nah, isi perjumpaan itu sesuatu yang menyakitkan dan membuat tidak sejahtera. Tentu tidak seperti itu. Kita punya tugas mendatangkan shalom Allah di tengah dunia. Artinya begitu luas dalam. Manusia diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan dan menjaga alam. Manusia tidak diciptakan Allah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31 kan, setelah diciptakan dia bilang sungguh amat baik. Jadi mari dijaga. Oleh karena itulah manusia mesti mengingat bahwa ciptaan Tuhan itu baik. Tugas kita adalah menjaga supaya tetap baik. Terkadang kita tidak lagi menjadi mitra yang baik, tapi penguasa yang gampang mengeksploitasi alam. Apa ini kita pemilih, kita bilang. Perasaan takut para murid saat badai menerpa itu membuktikan kelemahan kita, saudara sekalian, sebagai manusia. Manusia punya hak untuk memakai
Yesuslah penguasa alam sekalian. Dialah yang dapat menenangkan badai, bahkan manusia mencari pertolongan kepada Dia. Itu yang pertama yang perlu kita lakukan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita menjadi mitra kerja Allah dan Allah ini. Yang kedua, saudara sekalian, kisah dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus pun tidak lepas dari ancaman badai kehidupan. Badai-badai ya, baik dari alam maupun juga berupa tantangan-tantangan lainnya. Dan memang ini fakta, saudara-saudara. Tapi dalam Matius dianggap semacam perumpamaan. Jadi kita dapat melihat ini lebih luas lagi dalam berbagai tantangan-tantangan yang lain. Hal ini berbeda dengan pandangan yang mengajarkan bahwa mengikut Yesus itu berarti kita jauh dari persoalan dan ancaman, kesulitan dan ketakutan, air mata dan kebimbangan. Tentu tidak seperti itu. Kehadiran Yesus di tengah kehidupan kita tidak serta-merta menghapus segala persoalan hidup kita. Sakit harus sembuh, miskin harus menjadi kaya, gagal harus jadi berhasil. Tetapi Yesus yang kita percayai mempunyai kuasa untuk menenangkan badai alam dan mendiamkan badai serta ancaman kehidupan lain demi menyelamatkan umat. Saya kira tadi sudah kita melihat dari dua hal, bahwa Dia dapat menenangkan, tapi Dia juga dapat menenangkan. Yesus yang kita percayai mempunyai kuasa. Itulah hal yang kedua bagi kita. Yang ketiga, gereja dan setiap kita orang percaya, saudara sekalian, dapat datang kepada Yesus dengan sopan dan penuh hormat untuk meminta pertolongan. Dan tahu juga, saudara sekalian, bahwa Yesus mengetahui badai dan tantangan yang kita alami. Ini sudah kita mesti tahu bahwa Tuhan tahu. Bahkan Yesus dalam kasih-Nya ikut merasakan, saudara sekalian, ikut menanggung badai kehidupan yang menimpa umat-Nya. Keyakinan ini menolong kita gereja ataupun orang percaya untuk tidak mudah takut dan menjadi kurang iman dalam menghadapi kehidupan. Melainkan kita tetap tenang sebab Yesus selalu dekat dan Yesus mau menolong kita. Jangan hilang percaya dalam badai hidup ini. Badai yang dahsyat yang tengah mengamuk sekalipun ketika dihardik oleh Tuhan Yesus menjadi diam seketika. Kuasa yang besar itu dipakai bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi digunakan untuk kebaikan umat-Nya. Mestinya tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, saudara. Sekian lama kita hidup, tentu kita mengalami berbagai peristiwa yang menunjukkan betapa besar kasih dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu jangan takut. Saudara sekalian, ada sebuah kisah cerita. Suatu kali dikisahkan di tepi jalan, sebuah jalan yang ramai, tampak seorang anak kecil hendak menyeberang. Dan ayahnya menunggu di seberang jalan. Tetapi karena kendaraan begitu ramai dan melaju dengan kencang, setelah beberapa lama ayahnya menunggu
muncul, tidak menyeberang. Kemudian ayahnya merasa bahwa pasti dia takut. Kemungkinan saja dia takut, dia ragu-ragu, dia cemas, dia merasa dia bisa tidak selamat kalau dia menyeberang dalam keadaan seperti itu. Memperhatikan kecemasan daripada anaknya ini, ketakutan bahwa ini sang ayah akhirnya terlebih dahulu menyeberang dan menjemput anaknya. Dia memegang erat tangan anaknya dan mereka menyeberang. Dan anaknya begitu merasa tenteram di dalam genggaman ayahnya. Dan dia yakin ayahnya pasti akan melindunginya, mengantarnya dengan selamat sampai ke seberang. Saudara sekalian, seperti anak tadi yang menjadi tenang karena ia yakin ayahnya yang selama ini melindunginya dan menolongnya akan sanggup melindungi dan menolongnya juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian, apapun mau dari kita untuk tetap yakin akan kuasanya, ditambah dengan kasihnya yang ajaib, akan sanggup melindungi dan menolong kita, membuat kita bertahan menghadapi badai kehidupan dan ancaman-ancamannya. Dan pertolongannya tepat waktunya. Saudara sekalian, dikatakan tahun 2023 akan menjadi tahun ke-8 karena resesi dunia. Itu yang kita dengar di media sosial. Menurut Pak Presiden Jokowi, dikatakan hampir 20.000 orang akan mati setiap hari karena kelaparan yang disebabkan karena krisis pangan. Ini jangan pikir 2023 masih jauh. Ini tinggal 2 bulan saja kurang lebih. Ini bukan nakut-nakuti. Ini memang dikatakan bukan di Indonesia, tapi ini dunia. Tetapi tentunya punya dampak juga. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri. Mungkin saja harga-harga bisa naik. Apa yang bisa kita lakukan saudara sekalian dalam musim panen tahun ini? Paling tidak yang bisa kita lakukan, kita mulai dari yang bisa kita lakukan. Memberdayakan semua lahan-lahan yang ada, kurangi harga atau uang-uang belanja kita dengan menanam semua. Bumbu-bumbu dapur juga kita tidak perlu beli, kita tanam. Sayur mayur juga yang biasa kita di NTT ini, pepaya, marung, daun ubi, ujung labu dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak membiarkan air yang mengalir begitu saja kalau bukan musim hujan, tapi kita mulai menggarap dan menggarap. Saya yakin kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk senantiasa waspada, memberdayakan semua kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Talenta-talenta sekarang diberdayakan, entah itu keterampilan, kuliner, dan segala macam dengan UMKM yang digalakkan saat ini. Semua baik, tidak bisa kemudian. Dengan demikian kita juga akan bisa melewati dengan ketenangan berbagai badai kehidupan. Tuhan ada. Sebagaimana murid-murid Tuhan ada dalam perang, tapi mereka takut. Seperti Tuhan tidak ada. Tuhan selalu dekat dan mau menolong kita. Jangan hilang percaya dalam badai hidup.